Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan 5,75%. Beberapa bauran kebijakan juga dilakukan dan diarahkan pada penguatan stabilisasi nilai rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor dan juga memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global. Pagi ini kita akan bahas bersama Solikin M. Juhro, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. Pak Solikin, halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Paskali semuanya teman-teman. Pak, kita bicara soal umum dulu, mungkin melihat ekonomi secara global, termasuk masih ada ketidakpastian pasar keuangan global, lalu juga yang terkini adalah soal utang Amerika Serikat. Itu bagaimana BI melihatnya saat ini, Pak? Iya, jadi begini, kalau melihat perekonomian dunia sejatinya ini menunjukkan perkembangan yang cukup bagus ya. Memang ada ketidakpastian ya yang masih berlanjut. Kita lihat dari 3 indikator, misalkan dari sisi pertumbuhan, inflasi, dan pasar keuangan global tadi. Dari sisi pertumbuhan ekonomi global ini sudah lebih tinggi dari perakiraan kita sebelumnya. Sekarang tumbuh diperkirakan tahun ini 2,7% ya, ditopang oleh Tiongkok, India, dan juga sementara kalau Amerika agak tertahan. Kalau kita melihat inflasi juga proses diinflasi atau penurunan inflasi juga terus berlangsung ya, walaupun memang ini pace-nya lebih cepat di negara-negara berkembang. Nah, dengan konteks itu kalau kita melihat perkembangan yang positif itu memang terjadi masih ada ketidakpastian. Ada 2 sumber ya. Pertama dari dampak risiko stabilitas sistem keuangan di negara Amerika Serikat di advance ekonomi tentunya. Beberapa bank yang mengalami kegagalan, tetapi yang baru-baru ini terkait dengan penyelesaian permasalahan utang pemerintah ceilingnya gitu atau government debt ceiling yang ini memang kalau kita lihat ini yang berulang terus gitu Mbak Paskalis. Jadi dalam sejarahnya itu sudah hampir lebih dari 70 kali sejak tahun 60-an itu. Selalu ada permasalahan bagaimana apakah ada kompromi nanti atau terkait dengan ceilingnya itu dinaikkan ya atau juga mungkin dia harus meng-cut budgetnya. Nah, kalau kita melihat inilah yang memicu ketidakpastian di pasar keuangan global. Tapi kita bersyukur kalau kita melihat sebagaimana track sebelumnya tanggal 27 yang lalu Presiden Joe Biden dan juga anggota Kongres dari Partai Republik McCarthy ini telah menyepakati akan ada kenaikan lagi debt limitnya. Jadi ini sedikit mengurangi tensi ya, walaupun memang nanti sampai ini harus diajukan ke Kongres sebelum bulan Juni yang memang pasti di situ memang masih ada unsur-unsur yang memang berpotensi ketidakpastian masih terjadi. Tetapi isu debt ceiling ini di Amerika Serikat ini umumnya memang bisa tertangani dengan baik. Tapi di luar itu, Bank Indonesia tentunya akan terus preemptif merespons, ya kita terus mengamati potensi risiko yang terjadi dan memperkuat terus upaya komitmen kita untuk memperkuat dengan stabilisasi nilai tukar rupiah dengan berbagai instrumen yang kita miliki. Demikian Mbak Paskalis. Ada debt ceiling, ada ketidakpastian meskipun tetap langkah-langkah BI preemptif. Tapi Pak Solikin, apakah ini benar-benar tidak ada efeknya, tidak ada rambatannya terutama untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal-kuartal ke depan di 2023? Nah, ini yang sangat menarik ya. Di tengah dinamika perekonomian yang saat ini diliputi ketidakpastian, kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia ini tetap kuat gitu, dan diperkirakan tahun ini bahkan bisa masih di kisaran 45 sampai 5,3 ya, 47 sampai 5,3, jadi sekitar 5%. Dan ini among the highest gitu ya di antara negara-negara emerging countries termasuk juga dia Tiongkok dan juga negara-negara G20 yang lainnya. Memang ini didukung oleh beberapa faktor dari sisi domestik dan eksternal. Kalau kita lihat dari sisi domestik, kita melihat pertumbuhan triwulan ini kan 5,03 ya. Ini lebih baik daripada triwulan sebelumnya. Kalau kita lihat akhir tahun lalu triwulan 4 itu 5,01. Dan ini angka 5% Mbak Paskalis. Ini percapaian yang luar biasa ya di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Jadi kita tumbuh 5% itu benar-benar hal yang harus disyukuri. Ini dengan tentunya topangan dari berbagai sumber pertumbuhan, misalkan dari sisi ekspor ya, ekspor kita yang juga terus membaik, dan juga kalau kita melihat dari sisi permintaan domestik khususnya untuk kita bicara konsumsi masyarakat dan juga investasi yang secara keseluruhan juga membaik. Nah, faktor yang kedua kita lihat dari indikator-indikator ya, kalau kita lihat dari penjualan penjualan eceran, terus kemudian dari sisi keyakinan indeks keyakinan konsumen maupun purchasing manager index ya, ini kita melihat bahwasanya di semester 2 ini masih di triwulan 2 ini masih menggeliat gitu. Jadi kita melihat bahwasanya kegiatan ekonomi akan tetap baik di tahun 2000 di triwulan 2 ini, dan juga
insya Allah di tahun ini, sehingga angka 5% itu yang kita perkirakan di antara kisaran 4,7 sampai 5,3 ini bisa tercapai. Dari sisi eksternal itu mendukung. Kita melihat kinerja eksternal kita, NPI yang surplus ya, aliran modal masuk yang masih favorable, kemudian cadangan devisa maupun juga kalau kita lihat berbagai indikator-indikator positif ini diharapkan bisa juga kompatibel dengan perbaikan di ekonomi domestiknya, sehingga pertumbuhan ekonomi kita meroleh positif spillover dari perkembangan ekonomi global yang bisa kita manfaatkan. Kalau bicara dari pertumbuhan ekonomi tentu tidak bisa lepas Pak dari satu inflasi karena kita sangat bergantung pada konsumsi, lalu juga ada nilai tukar rupiah. Tapi kalau melihat data inflasi yang sudah mulai mengarah ke sasaran nih dan juga nilai tukar rupiah yang bisa dibilang gerakannya tidak terlalu fluktuatif sekarang. Apakah BI melihat bicara inflasi Pak, akankah lebih cepat turunnya dari yang diperkirakan? Nah, bicara inflasi, ini inflasi kita itu tidak hanya turun lebih cepat, tapi juga lebih rendah daripada yang kita perkirakan sebelumnya. Bahkan ini di antara negara-negara di dunia, inflasi Indonesia ini benar-benar capaian yang sangat bagus. Kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu kita perkirakan ya, inflasi kita tuh bisa tahun 2022 bisa mencapai di atas 5% ya. Tapi kita dengan konsistensi koordinasi kebijakan dengan pemerintah, kita bisa membawa inflasi itu turun lebih cepat ya. Dan memang kalau kita lihat dari sisi inflasi inti, bahkan sekarang di bawah 3%. Inflasi volatile food ya, pada saat kita bicara di tahun lalu ya, Juli kalau kita lihat, itu bahkan sempat mencapai 11% Pak Paskalis. Nah sekarang itu bisa mencapai angka sekitar 4%, itu adalah hal yang harus kita terus pertahankan. Tentunya ini tidak taken for granted ya. Upaya-upaya kita bicara sejumlah faktor yang membuat inflasi itu terus bisa rendah, itu tentunya pertama adalah konsistensi dari kebijakan Bank Indonesia ya, yang preemptif dan forward looking untuk mengarahkan ekspektasi masyarakat supaya terjangkar gitu. Nah kedua juga inovasi kebijakan, tentunya kita terus terutama juga melakukan stabilisasi nilai tukar tadi untuk bisa memitigasi dampak rambatan dari global, juga bahan-bahan harga yang diimpor ya. Ini juga dari sisi itu kita punya banyak instrumen, termasuk juga yang ketiga yang penting adalah sinergi kebijakan dengan pemerintah. Kita mengendalikan inflasi dari berbagai lini, baik di pusat maupun di daerah. Juga kita memperkuat dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan ya, kita kenal dengan GNPP yang ini terus masif di berbagai daerah. Lah inilah yang membuat beberapa faktor yang membuat inflasi kita itu bisa terjangkar dengan lebih baik. Dan ini tentunya kerjasama kita semua. Ini secara konsisten BI terus melakukan kebijakan yang preemptif dan forward looking. Tapi saya penasaran Pak, kalau tadi Pak Solekin bilang ada inovasi kebijakan yang dilakukan. Nah bauran kebijakan apa saja yang nantinya akan dilakukan BI juga? Tapi jangan dijawab dulu Pak Solekin, kita akan jeda sejenak. Kompas Bisnis akan segera kembali. Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis. Kami pagi ini masih bersama dengan Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Solekin M. Djuro. Tadi sudah banyak berbincang Pak soal kondisi ekonomi secara global, bagaimana rambatannya ke pertumbuhan ekonomi yang tampaknya tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Tapi kalau bicara pada RDG di Mei kemarin, minggu lalu, Pak Solekin, BI kembali mempertahankan suku bunga acuan. Fokusnya adalah penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah. Nah sebenarnya apa pertimbangan BI kembali mempertahankan suku bunga ini Pak Solekin? Ya begini, sebagaimana disampaikan di dalam press release oleh Bapak Gubernur, bahwasanya pertama langkah mempertahankan BI 7 Day Reverse Repo ya sebesar 5,75% saat ini adalah konsisten dengan stans kebijakan moneter BI, yaitu untuk memastikan pertama inflasi inti ini terkendali dalam kisaran 3+/1% di tahun ini. Dan juga yang kedua adalah IHK atau indeks harga konsumen itu juga akan segera kembali dalam kisaran 3+/1% dalam waktu yang segera ya, dalam konteks kali ini kita bicara di triwulan ketiga. Nah, sebagaimana disinggung di depan bahwa tadi kita sampaikan bahwasanya ketidakpastian global ini masih cukup tinggi Pak Paskalis. Kita bicara tentunya fokus kebijakan ini akan diarahkan untuk penguatan stabilitas nilai rupiah dalam konteks ini. Kenapa? Ya ini kita tadi bicara bahwasanya dinamika global ini bisa memberikan impact atau rambatan pengaruh kepada tekanan harga atau tekanan pada stabilitas rupiah. Kalau kita bicara inflasi barang impor ya, imported inflation, ini kalau kita nggak kelola stabilitas rupiah, maka nanti itu harga barang impor juga akan menjadi mahal. Dan yang kedua juga memitigasi dampak rambatan
ketidakpastian tadi yang saya sampaikan terkait dengan ya, gagalnya bank di Amerika Serikat, ya, di advance ekonomi maupun juga isu debt limit. Nah itu semua ketidakpastian yang bisa mengganggu nilai tukar, bisa memberikan dampak kepada imported inflation dan juga akan mempengaruhi inflasi. Nah itulah pertama. Nah tentunya ke depan ya kita akan terus pantau ya. Kita bicara di dalam konteks perumusan kebijakan ini adalah kita akan terus pantau data dependent tentunya ya, baik dari sisi global maupun domestik, dan kita bisa melihat tidak hanya inflasi, kita lihat prospek pertumbuhan ekonomi ke depan dan juga bagaimana prospek eksternal ke depan, yang semuanya ini secara terintegrasi akan menentukan bagaimana respon kebijakan akan diambil. Nah tentunya kita bicara itu nggak berdiri sendiri, kita bicara bauran kebijakan sehingga tidak hanya dari sisi moneter, tapi tentunya ada sisi makroprudensial, sistem pembayaran, dan juga kebijakan-kebijakan lain yang diarahkan untuk menjaga stabilitas dan juga mendorong pemulihan ekonomi, dan itu dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan ke depan. Kira-kira seperti itu. Di tengah usaha bersama tadi tidak hanya BI tapi juga sinergi dengan otoritas dan juga lembaga-lembaga lain, Pak Solikin, untuk mendorong pemulihan ekonomi. Ini kalau melihat data, angka kredit ini sebenarnya pertumbuhannya masih terbatas nih Pak Solikin. Nah sebenarnya penyebabnya apa sih Pak? Apakah ini memang dampak dari pandemi kemarin masih terasa terutama di pertumbuhan kredit ini Pak? Ya. Ini kalau kita lihat ya secara umum ya kredit atau pembiayaan perbankan ini kan tumbuh positif gitu ya. Kita melihat masih tumbuh positif dan ini masih sejalan dengan perbankan ekonomi. Kemarin di April tumbuh sekitar 8,1% gitu ya. Walaupun ini memang tidak setinggi pada bulan sebelumnya. Kalau kita lihat Mbak Paskalis ya, angka ini sebenarnya masih di dalam kisaran pertumbuhan kredit yang memadai gitu untuk mendukung perekonomian tumbuh dengan baik. Namun tentunya kita juga akan terus mendorong angka pertumbuhan yang lebih tinggi kan gitu. Yang ini yang kita upayakan, dan kalau kita melihat dari sisi breakdown-nya sebenarnya angka pertumbuhan dari yang tertinggi itu bisa kita lihat di kredit investasi yang tumbuh di atas 10% ya. Juga kredit konsumsi itu sekitar 8,7%. Dan ini memang yang masih ada agak belum cepat itu kredit modal kerja. Dari konteks permintaan juga kita melihat sektor korporasi ya di sektor pertambangan, industri dan juga jasa ini juga tercatat tinggi. Nah, kita juga melihat kita melakukan pembicaraan diskusi dengan dari sisi para pelaku ya. Ini bank-bank memang masih optimis gitu mampu mencapai target penyaluran kredit di tahun 2023 ini sejalan dengan masih ekonomi itu akan mengalami perbaikan ke depan dan tetap longgarnya likuiditas dan juga lending standar. Nah, dengan itu tentunya Bank Indonesia akan terus mendorong berupaya untuk terus mendorong intermediasi perbankan ini terus guna secara konsisten bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan baik. Jadi secara keseluruhan kami masih meyakini bahwa pertumbuhan kredit ini ke depan akan terus membaik. Demikian. Tapi di luar itu juga Pak Solikin, kalau tadi kita banyak sekali ngobrol ini soal pertumbuhan ekonomi, soal tadi kita bicara soal kredit, tapi yang paling banyak digarisbawahi Pak Solikin ini sepertinya inflasi. Nah, gimana BI memastikan dan mengawal Pak Solikin supaya inflasi ini bisa benar-benar tepat sasaran, kembali ke sasaran 3+/-1%? Oke, sebagaimana saya singgung sebelumnya ya, kunci yang utama adalah kita mampu melaksanakan kebijakan moneter ya dan kebijakan bank sentral yang kredibel ya, dengan cara kita melakukan dengan preemptif dan forward looking, dan juga dilakukan secara konsisten, dan kita harus berkoordinasi bersinergi dengan pemerintah ya. BI tidak bisa berdiri sendiri karena tidak bisa bergerak sendiri karena sumber tekanan inflasi ini tidak hanya dari sisi demand tapi juga dari sisi supply. Jadi ada faktor yang kompleks. Nah, kita catat ya prestasi kita dalam pengendalian inflasi yang kita bisa lebih rendah dan lebih cepat, khususnya untuk pengendalian inflasi pangan. Ini kita melihat Mbak Paskalis, ini terus menurun gitu kalau kita melihat inflasi pangan ini, dan ini tentunya konsistensi kebijakan moneter dan eratnya sinergi kita dengan pemerintah ya. Kita nanti sampaikan dalam konteks tim pengendalian inflasi pusat dan daerah, dan juga penguatan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan di berbagai daerah. Kalau kita lihat ke depan ini tentu kita harus terus konsisten ya, dan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah. Kalau istilahnya anak sekarang itu
jangan sampai kendor, jangan kasih kendor. Demikian Pak Pascal. Oke, jadi jangan kasih kendor Pak. Sekali lagi sinergi juga tentunya dibutuhkan bersama-sama bekerja untuk mencapai sasaran tadi demi pemulihan ekonomi yang baik sampai di 2023 dan di tahun-tahun mendatang. Pak Solikin, terima kasih untuk perbincangannya pagi ini. Sampai ketemu lagi, sehat selalu Pak Solikin. Terima kasih kembali.